Oke, halo guys, kembali lagi di video codingin. Di video kali ini kita bakal ngebahas suatu fitur Go yang menarik, yaitu panic, defer, dan recover. Nah, fitur-fitur ini menurutku nggak ada di bahasa pemrograman lain. Oke, kita langsung mulai aja ya. Yang pertama itu adalah fitur defer. Jadi defer itu salah satu function dalam bahasa pemrograman Go yang biasa kita gunain untuk menunda sebuah eksekusi sebuah function. Jadi misal dalam suatu function kita akan membuka sebuah file gitu. Nah, maka defer ini bisa kita pakai saat kita ingin menutup menutup file tersebut. Jadi function untuk menutup file tersebut akan dieksekusi setelah fungsi utamanya selesai atau dikembalikan. Nah, berikut contoh kita memakai defer. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, ini adalah contoh function tanpa defer. Kalau teman-teman lihat di sini, ketika kita membuka sebuah file, ada kemungkinan file tersebut proses tersebut akan mengalami error dan akan di return langsung. Jika function ini di return langsung, file tidak akan tertutup karena functionnya tidak akan terpanggil. Sedangkan jika kita memakai defer itu akan otomatis function yang dipanggil saat defer itu akan otomatis terpanggil ketika sebuah function itu di return. Jadi semisal ada error di area sini, function src.close ini juga akan tetap terpanggil. Nah, sebenarnya mekanisme ini bagus untuk ketika kita koneksi ke database ya. Mungkin saat kita koneksi ke database, saat kita open koneksi, lalu kita panggil defer untuk menutup koneksinya, karena jika kita mempunyai koneksi yang terbuka terus-terusan, otomatis akan berdampak kepada performa database, dan limit koneksi database juga akan terus meningkat. Oke, berikutnya kita akan membahas panic. Nah, panic ini sebenarnya fungsi bawaan dari Go untuk menghentikan control flow atau proses biasa sih. Nah, panic juga tuh bisa dipanggil secara langsung, kita tinggal panggil functionnya panic seperti ini, atau dia juga bisa terjadi kalau ada kesalahan rantai. Misal kita akses array di luar batas, misalkan array dia panjangnya cuma 1 dan kita panggil indeks ke 1 gitu, berarti kita panggil indeks kedua yang berarti datanya nggak ada. Nah, itu akan panik. Oke, selanjutnya itu recover. Nah, recover ini adalah fungsi bawaan di Go yang berfungsi untuk mengambil kembali kontrol dari sebuah proses yang panik. Nah, dan recover ini hanya berguna di dalam fungsi defer. Jadi selama eksekusi normal, pemanggilan recover akan mengembalikan nilai nil dan tidak memiliki efek lain. Nah, jika fungsinya panik, nah pemanggilan recover akan menangkap nilai yang diberikan kepada panik dan melanjutkan eksekusi normal. Nah, sebagai contoh ini ya, misal kita punya string pointer, lalu kita print value-nya. Nah, ini akan mengalami panik karena string pointer ini masih nil, masih kosong. Jadi dia akan panik, lalu dia akan masuk ke sini, lalu nanti akan terprint hasilnya main is panicking. Nah, oke. Lebih baik kita langsung terjun ya ke kodenya. Oke, pertama-tama kita udah ada file Go, tulis package main, lalu function main. Pertama kita akan mencoba defer ya, defer. Lalu sebagai contoh kita akan membuat function untuk mengcopy file seperti di presentasi sebelumnya. Kita punya destination file, lalu source file, string,
lalu returnnya itu return nt64 dan error. Kodenya seperti ini. Tidak sama dengan nil, kita akan kembalikan return. Selanjutnya open source file. Oke, di sini kita membuka file. Maaf, ini terbalik, ini harusnya source file. Nah, oke. Ini kita open file source file saya, lalu kita open lagi destinationnya, lalu kita copy. Jadi fungsi ini hanya untuk mengcopy dari source file ke destination file. Nah, semisal kita panggil fungsinya di sini. Sama dengan print error. Lalu kita print hasil returnnya, yaitu ada berapa huruf yang di print, berapa objek yang di print. Kita coba eksekusi ya, harusnya error karena nama filenya itu destination 2 dan sedangkan kita belum punya filenya. Coba. Nah, error karena no such file or directory. Nah, kesalahan di kode ini adalah misal di sini error karena dia filenya nggak ketemu dan fungsi ini nih nggak terpanggil close ini, jadi otomatis filenya setelah dibuka tidak akan ketutup. Jadi solusinya kita harus tambah diver sini, lalu diver untuk yang destination, lalu kita ganti parameternya menjadi yang benar. Oke, kita coba jalanin lagi. Nah, kita bisa lihat dia ke print hasilnya, lalu file destination sudah ada isinya. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu panik. Kalau panik ini dia cukup simple ya, dia cuma ngeberhentiin proses sebuah function. Sebagai contoh, sebenarnya kita bisa langsung panggil aja sih, panik, ini panik. Nah, dia akan langsung panik seperti ini. Contoh panik lainnya itu misal ketika kita punya string pointer seperti ini, lalu kita langsung panggil functionnya, kita langsung panggil value-nya, dia akan error karena value-nya belum di-assign dan dia masih null. Lalu contoh yang kedua itu ketika kita memanggil array of integer seperti ini, lalu kita panggil 2, kita print
coba ya. Di sini akan error. Di sini akan error karena kita memanggil value yang nggak ada. Oke, ini untuk panik. Lalu yang terakhir yang menurut saya cukup keren itu recover. Misal kita punya function untuk ya, mapping data. Misalkan dia menerima name, phone, dan address sebagai pointer string. Dan resultnya itu adalah struct user dengan atribut name string biasa, address string, lalu phone string. Nah, kita bisa langsung return aja dari sini name, phone, address, kita return. Jadi kita langsung return struct usernya dengan mengisi value-nya berdasarkan parameternya. Nah, ini kita contoh user. Nah, kalau kita isi contoh sebagai name-nya Andika, lalu font-nya 0823, lalu address-nya Jakarta. Oke, ini akan error. Jadi harus seperti ini. Name Andika, font 0823, address Jakarta. Oke, kita coba print hasilnya. Oke, berhasil ya. Nah, bagaimana kalau kita isi address dengan nil? Yang akan terjadi pasti panik dong. Nah, kita bisa lihat panik. Nah, kita tuh bisa menghindari hal-hal seperti ini dengan recover. Jadi daripada panik, kita bisa kita bisa mengambil alih control flow. Jadi program nggak akan panik. Jadi kita akan bisa misalkan nulis log error atau semacamnya. Kita bisa tambahin perform if r dengan recover r tidak sama dengan nil. Jadi artinya r ini sama dengan recover. Jadi setiap ada panik, value-nya akan masuk ke function recover ini dan akan masuk ke variabel r. Nah, kalau misalkan r tidak sama dengan panik, berarti akan ada tidak sama dengan nil, berarti function tersebut ada panik. Sebagai contoh, kita print aja panik. Nah, kita bisa lihat log panik. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, daripada dia panik seperti yang sebelumnya, dia masuk ke sini, ke line ini, dan ngeprint log panik. Lalu penjelasannya apa? Sangat berguna kan? Jadi misal kita buat aplikasi, daripada aplikasi kita panik, lebih baik kita handle panik tersebut, lalu kita buat log. Jadi kita tahu panik itu kenapa. Menurut saya itu saja untuk video hari ini. Thank you, jangan lupa subscribe.